Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Pagi hari ini kita mau siapkan hati kita mau berikan pujian penyembahan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Engkau tahu hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Semua bangkit berdiri di hadapan Tuhan, kita mau katakan, Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkan
hati kami Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih pagi hari ini kami mau memberikan yang terbaik Tuhan, hanya bagi kemuliaan nama-Mu Yesus. Sebentar Tuhan kami akan memulai ibadah kami, kiranya Tuhan memberkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biarlah hanya nama-Mu Tuhan yang disukakan, biarlah kami mau bersorak-sorak Tuhan akan nama-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami siap memulai ibadah kami pada hari ini. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita mau katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Ada sukacita pagi hari ini? Masih tetap bangkit berdiri, kita mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Sambung pujian kita mau katakan kami yang telah ditebus.
percaya Tuhan, dimanapun kami pergi, mujizat-Mu selalu terjadi atas hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Mari Bapak Ibu kita mau siapkan hati kita kembali untuk kita mau menerima benih firman yang akan ditabur dalam hati kita. Mari kita angkat pujian kita mau nyatakan bahwa Tuhan inilah hidup kami. Kami mau serahkan segala masa depan kami, cita-cita kami Tuhan, hanya ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Tuhan inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan ini kerinduanku, bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu.
Kami percaya Tuhan, bumi akan dipenuhi kemuliaan Tuhan. Karena gereja Tuhan bangkit, gereja Tuhan tetap mengarahkan hidup kepadamu Tuhan. Dan kami selalu dipakai untuk menjadi saksi dimanapun kami berada di tengah kegelapan dunia ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur semua kami ada di tempat ini sekarang. Dan juga jemaat yang di rumah nanti sore mereka akan menyaksikan atau mengikuti ibadah dengan online. Tuhan memberkati setiap kami. Sebab firman-Mu berkuasa, firman-Mu hidup. Dan sampaikanlah Tuhan yang menjadi kerinduan hati-Mu, perkataan-perkataan-Mu melalui lidah bibir hamba-Mu yang terbatas ini. Biarlah kami semua mendengar firman Tuhan dan kami berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Izinkan saya sering minum mungkin karena agak batuk. Tidak berbahaya. Tidak ada virus. Ya, puji Tuhan. Pagi ini saya mengangkat sebuah tema Preach and Peace. Ya, karena begitu dekat ya, begitu dekatnya kata Preach and Peace dan Peace. Kabarkan dan damai. Itu dua kata ini seringkali kita temui dalam firman Tuhan, dalam ayat firman Tuhan. Saya ingin menyapa dengan hormat yang duduk di atas. Wah, sehat-sehat semua, puji Tuhan. Yang di bawah juga, yang lama tidak bertemu saya di depan dengan rambut yang berbeda. Perkenalkan saya Lukman. Ya. Bagi yang baru, silakan kita mendengar firman Tuhan. Tidak selalu melihat rambut saya. Baik. Ayat mas kita pada pagi hari ini sehubungan dengan subtema ya, pemberitaan firman dengan damai. Kita akan buka Yesaya 52 ayat 7. Saya boleh bacakan sendiri buat Bapak Ibu ya. Yesaya 52 ayat 7, betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Kita tadi naikkan pujian bersama ya, bahwa Allah kita itu Raja. Raja apa kira-kira? Salah satu yang disebutkan bahwa Yesus itu adalah Raja Damai. Luar biasa, Raja Damai. Kalau kita mau memberitakan firman sesuai tema gereja kita, maka kita semua jemaat bersama-sama punya suatu niat, suatu tekad. Kita harus beritakan firman. Kita harus menyampaikan firman. Kehendak Tuhan nih. Karena gereja sudah kasih tema ini. Nah, apa yang akan kita lakukan Bapak Ibu? Apa yang kita akan beritakan? Yesus adalah Raja Damai. Apakah mudah kita mengabarkan Yesus adalah Raja Damai kepada dunia ini? Wah, sulit ya. Kita dibatasi oleh yang namanya toleransi. Ya, kita dibatasi oleh yang namanya harus jaga diri. Di sekeliling kita itu bagaikan singa yang mengaum-ngaum. Wah, itu sulit, berat sekali. Apalagi memberitakan tanda kutip Injil. Nanti disebut-sebut mengkristenisasi. Ya, tetapi firman Tuhan ini menyatakan kita diminta untuk memberitakan. Nah, maka saya memberi subtema beritakan dengan damai. Kabar damai
diberitakan dengan damai. Nah, ini akan memudahkan kita, Bapak Ibu. Ya. Kalau kita mau bawa berita damai, tetapi kita jadi orang yang garang, yang suka bertengkar, suka merendahkan orang lain, suka menyalahkan orang lain, ya, sedikit-sedikit ngomong nanti tukaran gitu, berkelahi, waduh sulit ya. Yang kita mau sampaikan adalah kabar damai, kabar yang indah, kabar yang baik. Nah, maka diri kita ini sendiri juga harus melatih, ya, belajar untuk berdamai lebih dulu. Berdamai dengan semua orang, berdamai dengan diri sendiri. Dan juga yang pasti, kalau kita terima Yesus, dikatakan kita ini didamaikan dengan Allah. Nah, benar nggak kita sudah ada perdamaian dengan Allah? Nah, itu harus kita miliki dulu. Kalau kita sudah damai dengan Allah, kita mau memberitakan itu mudah. Ya, puji Tuhan. Allah itu sebelum Yesus datang ke dunia sebagai sumber dari segala damai, ya, karena dia adalah Raja Damai, ya. Allah itu berfirman lewat nabi-nabinya sudah. Lewat Yesaya Allah itu sudah berfirman. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit kedatangan pembawa berita, ya, yang mengabarkan berita damai. Kira-kira siapa ya Bapak Ibu? Nabi-nabinya, ya, termasuk Yesaya, Mika. Nanti kita di Natal banyak tuh mungkin ayat-ayat. Nabi-nabi perjanjian lama memberitakan tentang kelahiran Mesias, Kristus atau Tuhan Yesus. Dia Raja Damai. Nah, lalu dalam menjelang Tuhan Yesus lahir lebih dulu siapa? Yohanes Pembaptis. Ya, Yohanes ini dikatakan juga sebagai pembuka jalan agar orang terbuka hatinya lebih dulu. Bahwa banyak orang itu sebetulnya menanti-nantikan juru selamat dalam hidupnya. Ya, tidak ada damai dalam hidupnya. Karena belum didamaikan dengan Allah. Hadirlah Yohanes Pembaptis buka jalan. Hai, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Hari-hari ini kalau kita mendengar kerajaan Allah sudah dekat, tanda-tanda zaman, gempa, peperangan, rasanya sudah jadi hal yang biasa ya. Wabah, sakit penyakit, 2 tahun kita sudah sampai hari ini pakai masker semua. Sepertinya sudah dekat sekali gitu dengan kerajaan Allah akan datang. Kita berpikir, wah kiamat. Kapan kiamat? Tidak ada yang tahu. Yang penting kata Pak Gembala tadi di atas, nikah dulu yang mau nikah. Ya, karena tidak ada tahu kapan Tuhan datang, tidak ada jadwalnya, tidak ada rundown acaranya. Nah, kita mengadakan Natal sudah buat rundown acara. Yang mau nikah juga begitu, silakan menikah. Ya, tetapi kerajaan Allah sudah dekat mau datang, pasti itu, pasti benar. Karena itu bagian kita beritakanlah firman, tetapi juga beritakanlah dengan damai. Karena kita membawa berita yang damai. Nah, kabar damai itu adalah Yesus Kristus. Yang paling berharga dari seluruh perjanjian lama dan perjanjian baru adalah kedatangan Mesias. Perjanjian perdamaian antara manusia dengan Allah. Allah sendiri yang mau mendamaikan hubungan manusia dengan Allah. Wah, ini luar biasa. Ini hanya ada pengetahuan dan pelajaran tentang perdamaian antara manusia dengan Allah ini dalam Alkitab, dalam kekristenan. Nah, ini tugas kita. Hanya kitalah sebetulnya yang bisa menceritakan, memberitakan akan kabar damai ini. Ya, memberitakan tentang Yesus Kristus. Nah, bagaimana caranya memberitakan Yesus Kristus dengan damai?
Bapak Ibu bisa melihat tulisan di depan ya. Baik. Yang pertama caranya dengan persahabatan. Nah, ingat dulu ya kita belajar evangelism explosion. Wah, itu yang paling ditekankan yang pertama pokoknya persahabatan. Persahabatan. Nah, dan terbukti setelah Bapak Ibu mengikuti, Bapak Ibu banyak memenangkan jiwa-jiwa baru ya. Saya ingat Pak Surya itu pertama kali bawa jemaat ke gereja kita. Ya, ada banyak Bapak Ibu. Wah, aktif semua waktu itu ya. Nah, bagaimana sekarang? Kita kobarkan lagi. Beritakan firman Tuhan. Pertama cari jiwa-jiwa, kasihi mereka. Itu seperti kita bersahabat dengan mereka lebih dulu. Persahabatan. Bagaimana kita memandang orang lain itu lebih dari diri kita. Nah, sebab Roma pasal 12 ayat 10 berkata, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Saya dulu termasuk orang yang salah memandang orang lain. Jujur, saya mengaku dosa. Mohon maaf kepada Bapak Ibu yang mungkin pernah tersinggung dengan saya. Hari-hari ini saya belajar Bapak Ibu. Menjadi orang yang lebih menghargai ketika memandang seseorang itu dari luar. Ketika saya sekarang banyak aktivitas menjual minuman di pinggir jalan, saya berjumpa dengan Shopee, pekerja Shopee ya, pakai seragam Shopee. Ternyata karena kita sering ketemu ngomong-ngomong, dia mengaku, saya ini arsitek Pak. Oh, kaget ya, arsitek ya, satu sarjana. Berapa sih biayanya jadi sarjana? Besar ya. Besar apalagi sekolahnya mahal ya. Dia sarjana, arsitek, pernah kerja di perusahaan. Lalu sekarang jadi ini kerja Shopee. Ya. Lalu ketemu lagi dengan orang yang kerja Grab. Duduk, dia masih aktif sampai hari ini. Jadi teknisi di Indofood. Lalu kerja lain apa lagi Pak? 2 tahun lagi pensiun. Saya jadi supplier pasir Muntilan. Hebat ya. Ketemu lagi tukang becak. Dikiranya tukang becak itu biasanya orang yang perlu dikasihani ya Bapak Ibu ya. Ini sudut pandang yang salah ternyata. Sekarang becak itu sedikit dan dia mangkalnya di hotel-hotel berbintang. Dia tidak cuma dapat uang dari narik becaknya, tapi dia bisa jadi guide, jadi pemandu. Orang yang datang ke Semarang pengen cari oleh-oleh. Kalau dia antar ke tempat oleh-oleh, selain ongkos becaknya jadi mahal karena orang di hotel berbintang, yang tahu jalan dia ajak ngobrol enak. Jadi pemandu. Pak Yo pernah cerita, jadi pemandu dapat upahnya lebih dari yang diminta bahkan gitu ya. Dolar lagi. Nah ini tukang becak ini sekarang jadi pemandu. Dan kalau dia mengantar ke salah satu toko oleh-oleh, itu dapat persen dari tokonya. Ya tergantung tokonya. Ada yang ngasih 10% Bapak Ibu. Jadi kalau belanja hanya satu produk dari toko itu 2 juta, dia dapat persen 10. Dia dapat persen 10, persennya berapa? 200.000. Ditambah yang naik, yang sudah dibantu, dibawa, diantar 300.000. Sekali jalan 500.000. Siapa yang pengen? Daripada nganggur di rumah.
Ini hanya info ya. Silakan Bapak Ibu nanti pilih sendiri mau kerja apa. Nah itu informasi yang saya terima di jalan. Itu tukang becak. Saya lebih kaget lagi. Terakhir ketemu pemulung. Ya saya kenalan baik, saling sapa. Ya senyum, tadinya senyum, lama-lama kenal. Dia setiap kali datang. Halo bos, sehat? Saya dipanggil bos. Gara-gara apa kira-kira? Pakaian, ya kan? Kita seringkali salah memandang orang itu karena melihat pakaiannya. Saya sama istri juga diingatkan, rambutmu itu semir. Loh, karena Pak Pendeta itu juga ketemu saya waktu Natalan Christophorus bilang, umurnya berapa? 54 Pak. Oh, saya 60, semir katanya. Kamu semir. Dia sarankan saya semir lagi gitu. Saya ingin belajar apa adanya dan suka ya. Siapa tahu ini bisa jadi hitam tanpa disemir. Nah kan mujizat. Nah yang terakhir pemulung botol plastik. Kalau di Trilomba Juang itu dia diizinkan masuk. Dia pakai sepatu. Oh sepatunya bagus loh mereknya. Sebab kalau tidak pakai sepatu tidak boleh masuk lapangan. Dia masuk mulungin. Itu sehari dia dapat minimal. Kalau dia tidak mau ngoyo. Tidak mau terlalu berat kerjanya. 12 kilo kali 5 karung. Karena satu karung itu 12 kilo. 60 kilo. Kali aja 2.500 per kilonya. Dan dia kesaksian punya anak 4. 4-4-nya dia belikan rumah. Dari kerja mulung itu dari tahun 70. Dari sejak katanya belum ada mobil, belum banyak sepeda motor gitu ya. Dan sampai hari ini dia kerjanya itu Bapak Ibu. Tapi yang saya lihat diri saya ini loh. Memandang orang itu hanya dari luarnya. Kadang kita kurang menghargai seseorang. Kurang hormat. Tapi ketika saya dengar cerita dia seperti itu. Saya kasih tangan. Saya kalah Pak sama sampean. Ya ini kenyataan hidup ya. Kalau kita itu bekerja sesuai dengan firman Tuhan, tidak malu, tidak sombong-sombongan, dan memandang semua orang itu berharga. Lakukan saja bagian kita, beritakan Yesus Kristus, Raja Damai. Ada saja Tuhan pasti buka jalan. Lagu tadi berkata, kalau Yesus sebagai Raja kita pasti ngalami mujizat. Kita pasti disertai, kita pasti dijamin ya. Mengalami mujizat setiap hari ya. Itu kalau kita memberitakan Injil Bapak Ibu. Ya, kalau kita memberitakan kabar damai, kabar baik. Kalau kita memberitakan, membawa nama Tuhan kemanapun kita melakukan apapun. Tapi kalau kita maunya sendiri, kerja ya kerja sendiri, tidak mikirin orang lain. Mau minta penyertaan Tuhan, mujizat Tuhan, ya tunggu dulu, tidak ada ayatnya itu. Ya, tidak ada ayatnya. Tapi ketika kita melakukan bagian kita sesuai seturut dengan janji firman Tuhan, ketika kita mau mengabarkan berita damai, berita Injil, kabar baik, kehendak Tuhan, nah itu Tuhan lengkapi kita, cukupkan kita segalanya. Amin, itu ya yang pasti terjadi. Nah cara yang kedua selain persahabatan, memandang semua orang itu berharga. Sebab itu jiwa-jiwa ya. Yang kedua adalah pelayanan. Melayani. Kalau kita tidak terbiasa dengan melayani orang lain, melayani orang di rumah, melayani siapapun yang kita jumpai. Dari sejak kecil kita kan dilatih sebetulnya. Di sekolah itu ya kerja bakti.
dikasih tugas, kebersihan, dan seterusnya. Itu melatih kita melayani semua orang. Nah, kalau kita menjadi pekabar Injil yang damai atau pembawa berita damai, kita belajar rendah hati melayani. Ya, melayani. Pak Andreas Kristande itu pernah menasihati saya. Ya, mungkin ketika dilihat saya banyak tidak punya pegangan pekerjaan yang cocok atau sedang memulai usaha baru apa, ya dia berkata, asal jangan lupakan pelayanan, jangan meninggalkan pelayanan. Sesibuk apapun, ya, sesulit apapun dalam hidup kita itu, selain memang tanggung jawab keluarga, itu jangan tinggalkan pelayanan. Jangan tidak melayani katanya. Itu yang kedua. Yang ketiga saya lupa. Nanti mungkin dia ingatkan setelah lihat rekaman ini. Baik, Bapak Ibu, saya ingin tekankan saja bahwa dia pernah pesan, jangan tidak melayani. Di sini ada yang butuh ayat ini atau perkataan ini, ya. Jangan lupa melayani. Kamu sukses jadi orang hebat nih, yang muda-muda sekarang mengejar karir. Jangan lupa, jangan meninggalkan pelayanan. Nah, belajar melayani yang tulus, yang damai seperti apa? Ya, kita belajar. Kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, ini ilustrasi-ilustrasi gini biasanya yang malah diingat nih Bapak Ibu ya. Satu hari saya itu melihat stiker di belakang mobil. Ada wanita cantik begitu ya. Lalu dia tulis, surgaku Mas Handika. Ada yang namanya Handika? Ada kanya loh Pak Handi ya, bukan ya? Kan Pak Handi, ada kanya. Nah, saya waktu melihat gambar dan tulisan itu agak bingung, tak tahu maksudnya. Kok surgaku Mas Handika? Apa ini gitu ya? Nah, suatu saat saya search Bapak Ibu, dicari di Google. Wah, ini jadi ilustrasi khotbah ini. Ya. Nah, ternyata ada saudara yang meyakini keyakinan seperti itu, bahwa wanita itu surganya adalah suaminya gitu ya. Saya baca di sini Bapak Ibu. Ya. Nah, sesungguhnya suamilah yang bertanggung jawab atas keluarga dan semuanya. Nah, ini penjelasannya. Sehingga suami yang bebannya sangat berat itu, karena dia bertanggung jawab atas semuanya, ya, istri itu ingin meringankan beban suaminya. Maka istri itu memasak, ya, mencuci, menyediakan apa saja yang dikerjakan di rumah. Bahkan kadang ikut-ikut supaya membantu keuangan keluarga. Sebetulnya tanggung jawabnya pada suami. Gitu. Jadi pengertiannya tentang keyakinan mereka bahwa surga nunut ya, atau surga katut gitu, tidak tahu ya. Ini ada maknanya, makna psikologisnya bagus sebetulnya, dan sama seperti orang Kristen harusnya, bahwa Allah itu memberkati keturunan pria-pria loh, ya enggak? Kalau kita baca keturunan silsilah dalam Alkitab, pria yang diberkati oleh Allah, namanya dicantumkan dalam Alkitab itu pria. Hak waris itu kepada pria. Nah, ternyata pria itu punya tanggung jawab atas segalanya. Jadi kalau rumahnya kotor, itu bukan tanggung jawabnya istri, tanggung jawabnya suami.
Kalau ekonominya kurang, itu tanggung jawabnya suami, bukan tanggung jawabnya istri. Loh, orang Kristen ini salah kaprah. Karena dari dulu sejak sekolah minggu diajari, aku anak raja, engkau anak raja, semua anak raja. Tidak peduli laki perempuan. Yang lakinya tidak merasa punya tanggung jawab. Sampai dewasa besar berkeluarga pun merasa itu kerjaanmu, tugasmu, tanggung jawabmu. Coba kalau kembali ke Alkitab. Ambil satu peran tanggung jawab itu di pria, di suami. Harusnya yang benar itu tanggung jawab. Nah, istri kan disebut penolong sama Alkitab. Kalau penolong ya pantas. Dia dengan rela hati, dengan maunya dia sendiri. Kalau dia mau bersih-bersih, dia mau masak. Iya, ibu-ibu senang ya pagi ini ya. Khotbahnya membela kaum wanita. Semoga nanti berdoa, terima kasih Tuhan, doaku telah dijawab. Khotbah di gereja membela kaum wanita. Jarang ya dibela ya. Kalau pria-pria itu bertanggung jawab penuh, istrinya pasti nanti juga melakukan yang indah, meringankan beban suaminya, meringankan beban pria-pria. Otomatis karena Tuhan itu ciptakan wanita dengan perasaan yang lebih. Jadi kalau dia mengasihi, ya, dia akan melakukan segalanya. Wah, tepuk tangan untuk wanita. Haleluya. Wah, kalau sedikit yang tepuk tangan nih saya curiga. Curiga nih masih. Adakah wanita-wanita yang merasa suaminya surga? Atau sebaliknya, saya juga berpikir begitu. Jangan-jangan istriku kalau padaku berkata suamiku adalah nerakaku. Iya, banyak kecewa sama suami. Nah, itu ilustrasi untuk menggambarkan tentang apa? Menggambarkan bagaimana cara kita memandang orang lain itu lebih dari diri kita. Ya, banyak suami-suami ini egois. Ya saya yang tahu, yang ngomong kan saya. Jadi untuk menyatakan kasihlah istrimu seperti ayat firman Tuhan itu tidak nyampe. Karena egois. Kalau aku mengasihi istriku untung enggak aku ini. Jadi ketika kita ini merasa kehormatanku berkurang kalau aku mengasihi istri. Nanti kenyamananku berkurang nih kalau aku mengasihi istri. Jadi tidak rela. Mengasihi istrinya itu masih samar-samar begitu ya. Nah, istri-istri merasa kamu banyakan malesnya. Nah, kamu tidak bisa seperti si A si B itu misalnya ya. Ya sudah jangan dilanjut nanti Bapak Ibu pulang malah tukaran. Tuh kata Pak Lukman tuh, kamu begini. Bukan itu tujuan saya ya, kembali ke damai, perdamaian, persahabatan. Ya puji Tuhan. Sekarang yang kedua aja ya, kita masuk dalam pelayanan. Melayani. Kalau kita sudah punya hati mengasihi, pasti kita melayani. Pasti. Itu tidak bisa. Karena orang melayani itu puas kok. Puas diri juga. Merasa terbayarkan juga. Ya. Saya nanti selesai dari melayani ini firman, lega saya. Sekarang masih keringet dingin. Tadi rasanya AC-nya kok lebih dingin ya. Tangan saya sampai sekarang kedinginan. Pelayanan dengan kasih dan sesuai talenta. Ini yang kedua. Kalau kita bisa melakukan ini, kita dengan mudah menjadi pemberita damai. Lukas pasal 6 ayat 31.
Itu ayat dasarnya. Sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Jadi ayat dasarnya ini untuk kita melayani. Bapak Ibu inginnya diperlakukan seperti apa? Nah, itu yang Bapak Ibu lakukan. Ya. Kita itu dihalangi. Ya, ketika kita mau melayani, kita mau menjadi seorang yang mau berbuat kepada orang lain seperti kita suka, itu kita dihalangi. Apa penghalangnya? Ini penghalangnya itu manja. Kita itu terlanjur jadi generasi manja. Ya tidak semuanya, tapi yang semoga ada yang merasa gitu ya. Yang pertama, zaman dulu tidak ada kendaraan lain, yang ada sepeda. Sepedanya harus dikayuh. Itu sudah membantu daripada jalan kaki, daripada lari. Rodanya kan bundar. Nah, itu memperingan orang untuk berpindah tempat naik sepeda, tapi harus ngayuh. Keluar tenaga, keluar keringat. Belum ada deodoran waktu itu mungkin. Setelah itu ganti, keringatnya dikurangi, ditambahi mesin sepedanya. Masih ada yang punya sepeda pakai tambahan mesin seperti ini. Dulu namanya Sundap mereknya. Saya pernah waktu kecil tuh melihat ada sepeda motor ya, sudah sepeda motor tuh Sundap. Bensinnya dicampur sama oli. Setelah itu berkembang sekarang, wah kalau ndak motor matic, ndak yang cc-nya besar, yang gagah, rasanya belum berkendaraan. Apalagi yang berat badan memang butuh gitu ya. Jadi gede-gedean sekarang motor itu. Ya. Kalau sudah ada motor matic, elektrik, kita ndak pakai starter aja kuno. Mainnya pakai tombol, pencet jeng, gas, jalan. Oh betapa nyamannya dan nikmatnya. Ndak perlu keringetan, ndak perlu starteran ya. Nah kalau pengen kembali ke masa berkeringat, ya jangan pakai aki supaya starteran lagi. Berkeringat ya Pak. Ya ini contoh zaman dulu nyuci pakai wah itu fitness itu. Sama ya kalau kita pergi ke fitness center. Kiri kanan tangan kita bungkuk, berdiri, tegak. Lalu ditambahi mesin. Nah, diputar tangan saja. Sudah mulai berkurang tenaganya. Sekarang bahkan tidak perlu beli mesin cuci sendiri. Tinggal dibawa ke tempat laundry. 1 jam selesai. Bahkan harum. Ada yang nyetrikakan. Kalau dulu cuci sendiri, setrika sendiri. Sekarang bawa ke tempat laundry. Duduk, makan, singkong, goreng, dan minum kopi. Tunggu 1 jam, selesai. Ini semua buat orang manja, betul enggak? Ayo yang ngomong enggak, karena sudah keenaan. Sudah keenaan, enggak pernah merasakan susah seperti dulu. Sekarang semuanya serba enak. Dulu mau mandi, ngerebus air dulu. Pakai areng, pakai kayu, bakar. Oh sekarang, wah itu CO2 itu Pak, pencemaran udara. Sekarang ganti, pakai senyap tanpa bunyi, listrik. Ada gas juga ada. Tapi enak ya, tinggal tekan atau tinggal hidupin keran, langsung airnya anget, panas, mandi. Nah di rumah jatuh alatnya rusak, sekarang kembali pakai panci dibakar, nanti angkut ke kamar mandi supaya gak malas. Belajar dari keadaan ya, bahwa keadaan yang sepertinya tidak enak itu bukan tidak baik Bapak Ibu.
Justru kalau kita sampai menjadi generasi yang manja, apa-apa minta dilayani, apa-apa mudah, apa-apa enak. Ya udah, untuk melayani juga kita malas. Melayani jadi beban. Ya, nanti doanya pikul salib. Padahal pelayanan itu penghormatan, penghargaan. Saya bersyukur sekali oleh Bapak Gembala itu masih ditunjuk, dikasih tugas pelayanan. Tuhan pakai Bapak Gembala, terima kasih. Kalau enggak saya jadi malas, jadi maunya sendiri, jadi enggak mau melayani. Karena lebih enak. Nah, kita tuh mau ngikuti daging yang bikin manja enggak enak atau memang mau ngikuti firman Tuhan. Ya, ini pemberitaan ya pagi hari ini. Cukup damai saya menyampaikan ya, sekalipun menempelak Bapak Ibu. Ya, ampunilah saya sekiranya ada yang tersinggung, masih merasa ditempelak. Kita akan akhiri dengan ayat Filipi pasal 2 ayat 7. Bagaimana Tuhan Yesus ya, itu adalah teladan, adalah contoh apa yang harus kita lakukan. Ladang pelayanan butuh orang. Tantangannya hari-hari ini banyak orang acuh akan pelayanan. Tidak banyak yang bersedia melayani. Melayani itu memang jadi berat dan perlu berkorban. Karena kita sudah terbiasa dengan manja. Ya. Tapi masa kini mari kita paksa diri kita. Kita tahu kebenaran, kita harus melayani. Jangan tinggalkan melayani. Panggilan buat saudara untuk menjadi pemberita firman. Kita telah didamaikan dengan Allah. Mari kita berdamai dengan keluarga dan semua orang termasuk diri kita sendiri. Perlu berkorban, perlu bayar harga. Ya, ketika kita dikoreksi, mari kita belajar untuk pertama tadi bersahabat, supaya bersahabat dengan semua orang. Kita menghormati orang lain, memandang hormat kepada orang, mengasihi semua orang. Ya. Yang kedua adalah mengubah pribadi yang egois menjadi melayani. Ya. Dan tadi saya katakan bahwa Yesus adalah patron atau contoh atau teladan. Filipi 2 ayat 7 berkata, melainkan Yesus itu telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Tuhan Yesus itu kan Allah. Dia yang punya segala sesuatunya di sorga. Dia yang maha kaya. Yesus itu yang maha kuasa. Yesus itu yang segala-galanya hebat. Yang diinginkan oleh manusia jadi seperti Allah kan. Manusia itu ingin jadi seperti Allah. Kaya, enak, memerintah, punya kuasa. Yesus yang sudah punya itu datang ke dunia mengambil rupa seorang hamba. Hina sekali Yesus itu datang. Yesus itu mau jadi hina sekali. Jadi manusia itu hina di pemandangan Allah. Manusia ini begitu lemah, rentan. Banyak berbuat salah, dosa. Gak bisa jadi waris surga. Sebetulnya manusia itu gak bisa ada dalam surga. Karena terlalu rentan kita ini. Yang kita mau lakukan kebaikan, kebenaran, waktunya begitu pendek, singkat sekali. Lebih banyak salahnya dari baiknya. Tapi Yesus yang sudah punya kedudukan, kuasa, segala-galanya itu mau datang ke dunia, mau merendahkan dirinya, bahkan menjadi seorang hamba, melayani. Bapak Ibu boleh menyanyikan lagu Tuhan, aku ingin punya hati hamba. Tapi kalau kita tidak pernah berubah, tidak pernah memandang Yesus sebagai teladan,
Dia yang maha segalanya mau merendahkan diri jadi hina. Kita mau jadi hina aja marah. Dihina marah. Kita tidak mau dihina. Maunya terhormat. Manusia inginnya jadi seperti Allah. Padahal Allah di dalam Yesus itu jadi manusia. Luar biasa ya, kita belajar dari Tuhan Yesus. Dia mau menjadi merendahkan dirinya sedemikian rupa supaya justru ayat firman Tuhan juga berkata, siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Kalau kita mau menjadi pemberita firman, kalau kita mau membawa kabar damai, kabar baik, mari ada dua hal. Kita yang pertama, memandang orang lain dengan hormat. Menjadi sahabat, teman. Dan yang kedua, kita mau melayani. Sebagaimana Kristus sudah merendahkan diri. Amin. Kita naikkan pujian, oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Biarlah di bulan-bulan ini kita memperingati Natal nanti, kita sudah benar-benar sadar Tuhan Yesus Raja Damai. Aku ingin damai Tuhan. Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dosaku, Kaulah Allah. Mari kita berdiri bersama-sama. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Kami mau menteladanimu Tuhan Yesus. Kau turun ke dunia, Engkau menghinakan dirimu Tuhan, bahkan menjadi sama dengan kami manusia. Oh Yesusku, Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu. Saya ingin serahkan mimbar kepada Bapak Gembala. Untuk tebus dosaku, Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi.
Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang sangat baik, yang mendidik dan membuat kami sadar diri siapakah kami ini. Kami seringkali lupa diri, menganggap hebat, padahal sebenarnya kami ini adalah hamba-hamba yang tiada berguna. Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Engkaulah pokok anggur yang benar, dan kami ini hanyalah ranting-rantingnya. Terima kasih untuk hamba-Mu Pak Lukman yang sudah membagikan berkat firman Tuhan buat kami. Biarlah kami belajar lewat firman Tuhan yang kami dengar. Kami renungkan pagi ini, semakin membuat kami menjadi orang-orang yang bisa memuliakan nama-Mu. Berkati hamba-Mu Pak Lukman di tengah-tengah komunitas di mana hamba-Mu tinggal, seluruh keluarga Tuhan berkati, Bapak Ibu Lukman, Sam dan juga Kesia menjadi alat-alat kemuliaan nama-Mu. Kami semua sudah diberkati Tuhan, dan kami percaya firman-Mu tidak akan berlalu dengan sia-sia. Firman-Mu itu akan membentuk kami menjadi orang-orang yang sebenar. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, kami sudah berdoa. Yang percaya berkata, Amin. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, puji Tuhan kita telah terberkati melalui firman Tuhan yang telah disampaikan melalui hambanya Bapak Lukman Wijaya. Dan minggu depan kita akan berjumpa kembali pada ibadah raya hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 dengan pembicara Bapak Pendeta Muda Aristarkus Suharto. Dan berikut ini merupakan warta sepekan yang akan kami sampaikan. Ibadah ABI dilaksanakan secara on-site pukul 7 pagi di ruang Sekolah Minggu GBI Hosana. Ibadah online akan ditayangkan setiap minggu pukul 6 sore di channel YouTube GBI Hosana Semarang. Persembahan dapat ditransfer melalui Bank Tahapan BCA atas nama Bapak Supriyanto DRS dengan nomor rekening 898 512 6263 dan dapat disampaikan kepada Ibu Linda di toko Dinar Stationery pada Jalan Krakatau Raya. Serta disediakan kotak persembahan di pintu keluar bagi jemaat yang beribadah secara onsite. Tetap patuhi dan laksanakan protokol kesehatan saat beribadah di gereja maupun saat berada dalam mobil pengantar gereja. Dan bagi jemaat yang merasa kurang sehat, kami himbau untuk mengikuti ibadah secara online dengan serius. Demikian tadi warta sepekan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum meninggalkan tempat ini, kita akan menyimak beberapa pengumuman. Jemaat Tuhan yang terkasih, tetaplah setia beribadah secara online setiap hari Minggu pukul 7 pagi. Berita Lelayu telah pulang ke rumah Bapa di surga, Bapak Daniel Nugroho Juwono, pada usia yang ke-72 tahun pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 di Rumah Sakit Pantiuloso Dr. Cipto Semarang pukul 5 pagi. Jenazah disemayamkan di Rumah Duka Tionghoa Aiwan, ruang F, dikebumikan di Mount Carmel. Ibadah tutup peti pada hari Jumat 9 Desember 2022 pada pukul 10 pagi. Ibadah penghiburan pada hari Minggu 11 Desember pada pukul 7 malam. Ibadah pemberangkatan jenazah pada hari Senin tanggal 12 Desember pukul 8 pagi dilanjutkan ibadah di Mount Carmel Ungaran. Gembala dan jemaat sidang GBI Hosana turut memberi empati atas berpulangnya Bapak Daniel Nugroho Juwono ke rumah Bapa di surga. Tuhan Yesus kiranya memberi kekuatan dan penghiburan bagi segenap keluarga yang telah ditinggalkannya. Setelah ibadah ada rapat panitia Natal 2022. Mohon dukungan doa dan dana dari jemaat yang terkasih untuk Natal 2022.
Di rak amplop persembahan tersedia buku bacaan rohani bagi jemaat yang ingin memiliki, dipersilahkan untuk mengambil. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pembala. Mari Bapak Ibu kita akhiri ibadah kita akan berdiri sekali lagi. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk ibadah yang telah Tuhan berkati pagi hari ini. Baik lewat pujian, lewat pemberitaan firman-Mu, setiap acara yang kami lewati, sungguh kami melihat kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Dan sekarang kami sementara akan pulang meninggalkan tempat ini. Berkati setiap kami yang sudah hadir saat ini. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Kami tetap terus dan bersyafaat buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya kemuliaan Tuhan ada di atas semua suku-suku bangsa di seluruh kepulauan Nusantara. Dan Indonesia penuh kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya kasih-Mu untuk bangsa dan negara kami selama-lamanya. Sekarang Bapak Ibu, angkatlah kedua tangan-Mu, terimalah berkat Tuhan. Saat ini, pulanglah dalam kasih damai sejahtera Allah, kasih Allah Bapa, pengorbanan Yesus Kristus Tuhan di Golgota, untuk menebus melayakkan kita menjadi anak-anak Allah. Dalam dimensi waktu tanpa batas, kita ditebus, diselamatkan dalam anugerah-Nya. Dan persekutuannya yang intim melalui Roh-Nya yang kudus, terus menyertai memberkati kita. Apapun yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan diberkati. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya. Dan saat ini Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberikan damai sejahtera Allah hari ini, esok, sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Yang percaya di dalam Yesus berkata, Amin.